Sebuah kisah perjalanan, melihat kehidupan dari berbagai sisi, terbalut oleh warna-warna penuh makna. Karena hidup itu indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Karehore. Bertemu kembali dengan Uya Senjo di konten Dengerin Yuk, karena hidup itu indah. Hari ini kita tak terasa di episode keempat, dan hari ini kita akan coba berbincang-bincang kembali dengan seseorang yang sebetulnya udah lama saya kenal, tapi lama juga nggak ketemu. Saya ingat beliau punya banyak cerita, punya banyak pengalaman yang memang asik untuk disimak nanti, dan kita akan coba kupas tuntas tentang pengalaman beliau dari segala hal tentang apa yang beliau alami, suka duka, sampai hari ini beliau menjadi seseorang yang saya rasa beliau orang yang luar biasa. Biar nggak penasaran, langsung kita dengarkan nanti. Tapi nggak lupa satu lagi, bagi sahabat Karehore yang berminat untuk membeli Vexa Autistic melalui refresh code, maka akan mendapatkan penawaran khusus. Maka nikmati, pesan segera melalui WA ataupun IG Vexa Autistic, maka nikmati kemudahannya. Dengerin yuk, karena hidup itu indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Karehore. Di konten Dengerin Yuk dengan Uya Senjo, dan hari ini ditemani oleh seorang kawan lama. Lama sekali gak jumpa. Ya, beliau kawan saya yang kita kenal dari tahun berapa ya? Sekitar 2012 ya. Oke. Apa enaknya dipanggil ini? Kakang gitu, Kang ya. Mas. Apa aja yang penting enak gitu. Ya, penting enak ya. Jadi Pak Wiwit aja, Pak Wiwit ya. Karena beliau ini seorang pengajar ya, seorang pengajar di sekolah dasar, dan memang pertemuan saya dengan beliau ini cukup lama dan banyak kisah yang bisa kita ceritakan di sini. Ya, Hi ya. Iya. Oh, tuh. Sambil Ahi sama beliau ini. Keluar. Ya. Gimana, sehat, Hi? Alhamdulillah sehat. Aktivitas nih. Aktivitasnya di akhir-akhir ini memang hanya mengajar, dan ya mengajar aja bolak-balik, paling sekolah rumah ya. Gitu. Dulu ini beliau ini sahabat Karehore
bersama saya khususnya kita pernah buat apa dulu? Nasid ya. Nasid. Pernah Kenangan itu. Iya, kenangan ya. Kita panggung berdua ya, berdua di acara yang luar biasa besar di Ciruas waktu itu. Kemudian kita juga sempat bersama-sama di Panahan. Nah, beliau ini adalah seorang sosok penggemar tapi emang sekaligus penggiat Panahan di Ciruas khususnya. Nah, maka boleh sedikit cerita tentang pengalaman masa lalu yang menyenangkan, yang gak bisa dilupakan. Oh, yang menyenangkan ya. Iya, yang gak bisa dilupakan. Yang menyulitkan gitu ya. Oh, nanti ada. Yang menyenangkan dan gak bisa dilupakan sampai hari ini. Yang menyenangkan dan tidak bisa dilupakan. Apa ya ceritanya? Oh iya. Ya, cerita mungkin kenangan gitu ya. Kenangan yang menyenangkan dan tidak bisa dilupakan itu mungkin saya pertama kali mengenal yang namanya mentoring gitu istilahnya. Mentoring? Ya, mentoring. Mentoring itu kayak remaja masjid lah. Oh. Gitu. Ya, jadi ya. awal-awal dari apa ya istilahnya? Awal-awal saya mengenal mentoring itu ya dari musola yang terdekat di rumah gitu awalnya. Daerah mana? Di Keragilan. Musolanya asli kalau Keragilan, belum ya? namanya kalau belum ganti ya itu namanya Musola Al Muhajirin. Oh gitu. Al Muhajirin di belakang Koramil Keragilan, Pabuaran Indah ya tempatnya itu. Di situ memang di situ tempat tinggalnya orang tua dan saya kecil dulu di situ gitu. Ya, asli Keragilan betul ya. Iya, asli Keragilan. Orang tua sih. Kalau misalkan bapak itu almarhum dari Jawa. Dari Salatiga betul 10 gitu. Salah ya. Salatiga. Kalau Salatiga betul 7. Berarti ada darah Jawanya. Jawanya ya. Karena maka saya dinamakan dengan Wiwit Widodo gitu kan. Ya mungkin Widodonya betul, itu ya. dari Jawa, dari ayah gitu kan. Mungkin baik. Seperti apa sih menariknya dari mentoring itu? Jadi yang awalnya gitu kan, yang awalnya saya tuh waktu kecil itu di kelas 5 SD ya, mungkin kelas 5 kelas 6 SD yang apa ya, yang lagi aktif-aktifnya. Aktif. Ya, lagi aktif-aktifnya bermain gitu tuh istilahnya. Yang kamu lain diem, ya? Yang nggak mau diem, yang lain itu teman-teman saya itu ikut pengajian gitu tuh istilahnya, ikut mentoring itu. Tapi hanya saya aja yang enggak. Kesibukannya ya mungkin yang ngajar layangan. Ya, karena kamu diemnya itu. Jadi kecil-kecil juga masih udah ngajar saya mah. Waktu kecil udah ngajar, waktu kelas 5 juga udah ngajar. Ngajar layangan. Udah gitu. Nah, ngajar layangan, terus main bola gitu kan, terus nyari ikan gitu ya. Nah, itu ikan di sawah. Jadi punya sahabat karib itu yang sekarangnya masih kerja di Indah Kiat ya. Itu punya sebenarnya sih kakak kelas saya. Tapi walaupun dia kakak kelas, kita mainnya berdua aja kemana-mana berdua, nyari ikan berdua, terus soulmate. Iya. Sampai sekarang akhirnya, ya. Waktu itu dia juga ikut pengajian itu. Nah, akhirnya kan saya kan nggak punya teman gitu ya, akhirnya juga nyebur juga ke situ juga jadi remaja masjid lah, jadi remaja masjid di situ. Nah, yang nggak bisa dilupakannya itu sosok pementornya. Sosok pementornya. Mentornya. Jadi beliau itu benar-benar sabar. Beliau juga masih hidup sekarang, masih ada gitu kan. Namanya Kak Imam. Kak Imam itu ngajak cara. Kak Imam. Lagi nonton ya. Kak Imam itu ada di Bandung sekarang. Oh, di Bandung. Kirim. Ya insya Allah. Kalau punya masih ada kontaknya. Ya, Kak Imam itu cara ngajak anak-anak itu berbeda gitu dengan yang lain. Kalau yang lain itu kan mungkin ayo ngaji, kalau nggak mau ngaji ini gitu kan. Cepret gitu ya. Iya, cepret apa gitu. Kalau beliau mah enggak. Jadi pendekatan dulu ditanyain. Ya istilahnya itu pendekatan itu berbeda dengan yang lain. Nah, makanya dari itu saya itu ada apa nih dengan orang ini gitu tuh. Menarik lah ya. Menarik. Karena memang teman-teman saya juga kok bisa tertarik, dan ternyata emang di situ yang namanya anak kecil dulu, siapa sih yang nggak senang dikasih dengan makanan? Asik. Nah, jadi ada iming-imingnya ya. Ada suguhan makanannya, ada suguhannya. Terus itu SD kelas 6 lah ya. SD kelas 6 ya, SD kelas 6 ada suguhannya. Nah, terus akhirnya ya nyebur juga. Nah, di situ terus ketemu dengan Pak Hudari namanya. Beliau juga insya Allah masih ada gitu. Sekarang ada di Domas. Pak Hudari ini
adalah sosok yang mengajar ngajinya, ngajar tahsin. Nah, Tahsin, Qurannya, nah, tahsin. Pakai tilawati, bukan. Waduh. Dulu itu masih terkenal yang namanya Iqra. Iya, Pas booming-boomingnya sama. Nah, Iqra 1 sampai Iqra 6 gitu. Iya. Ya. Nah, itu. Jadi di situ satu Kak Imam, yang kedua adalah Kang Hudari ini. Kang Hudari kan saya manggilnya kan Kang Hudari gitu kan, Hudari ya. Kang Hudari ini juga beliau itu cara pendekatannya juga beda dengan dulu itu yang remaja masjid. Yang dekat dengan beliau itu ada 4. Saya terus 3 teman saya ini namanya Boy Gunawan ya. Terus sama Juli, satu laginya itu Rudi. Nah itu, jadi ada 4 ini teman, tapi yang paling leken, yang paling dekat itu saya sama Boy Gunawan ini, karena memang dengan Kang Hudari ini, karena memang hampir setiap habis dan sebelum maghrib itu ada di musola gitu. Itu di Keragilan ya? Di Keragilan, jadi hampir setiap hari ada di musola gitu. Akhirnya gitu kan, yang awalnya itu sebelum maghrib itu masih ada di lapangan gitu kan, main bola. Nah ini mah udah nimbrung ke situ, jadi sampai dikasih beasiswa pendidikan gitu dari beliau. Nah itu mungkin yang terkesan sampai sekarang itu nggak bisa dilupakan. Saya dapat beasiswa itu gitu. Ya, beasiswa. Di SMP, di SD, masih SD, ya? SD kan SD. masih bayaran namanya BP 3 ya dulu mah ya. SPP ya? SPP ya, SPP. Nah itu, jadi masih itu per bulannya kalau nggak salah sih dikasih nggak banyak sih dulu mah ya, dikasih 25.000. Iya, tapi luar biasa ya. 25.000, tapi luar biasa, yang namanya anak-anak kan dikasih 25.000 untuk bayaran tambah-tambah orang tua kan ngebantu gitu istilahnya ya. Nah dari situ ternyata berkelanjutan yang namanya mentoring itu ada banyak pementor yang lebih menarik lagi tuh, ada Kak Sulis almarhum ya, terus ada Kak Solihin, Kak Hujairi gitu. Nah yang pada saat di SMP, tingkat di SMP itu kelas 2 SMP itu baru saya mengenal Lazharfa. Lazharfa, oh ini Harapan Duafa. Iya. Nah, ya Lazharfa sekarang itu namanya Lazharfa gitu. Lembaga Amil Zakat. Ya, Amil Zakat. Amil Zakat Lazharfa. Nah itu sampai sekarang masih berdiri dan mungkin udah luas gitu ya ini. Yeah. Nah di situ di kelas 2 SMP itu saya juga dikasih beasiswa dari Lazharfa itu gitu kan, dikasih pembinaan yang namanya les komputer dan kecakapan yang lainnya gitu, itu sih. Jadi saya mah terlahir dari orang yang nggak punya dan masih sekarang juga nggak punya gitu istilahnya. Ini menarik ya. Jadi dari usia SD ya memang biasanya anak itu lagi sedang-sedangnya dengan dunianya. Tapi antum udah mulai tertarik dengan dunia mentoring ya, dengan pembiasaan yang lebih dekat kepada keislamian gitu. Ya. Nah, itu luar biasa dan sampai hari ini ya masih istiqomah. Itu. Secangkir Tawon Banten Kopi hadirkan inspirasi. Baik, di samping ada cerita-cerita atau pengalaman yang menyenangkan, pastinya adalah pengalaman yang kurang menyenangkan. Dan bukan kita ingin mengorek, tapi untuk jadi pembelajaran. Ya, karena kita di sini konten ini ingin memberikan banyak hikmah ya kepada orang-orang yang memang bisa mengambil pelajaran dari setiap orang gitu. Kira-kira apa yang cerita yang kurang menarik, kurang menyenangkan, tetapi ini sekedar jadi pelajaran? Apa ya kurang menyenangkan? Waktu dulu atau yang baru-baru gitu sih? Boleh dari awal boleh. Dulu ya. Kalau yang dulu memang ada sih gitu, waktu ya zaman-zamannya sekolah juga gitu ada.
zaman-zamannya itu. Nah, waktu itu sih di apa ya istilahnya tuh di zaman waktu pas pertama masuk SMP, karena SMP saya itu nem ya dulu mah ya. Nem itu ya sekian lah gitu. Jadi saya nggak malu. Nemnya gede. SMP favorit yang ada di Keragilan itu. SMP favorit yang ada di Keragilan itu kurang sedikit gitu tuh. Sedikit lagi keterima gitu. Tapi ya alhamdulillahnya yang SMP favorit yang satunya bisa nerima gitu tuh. Nah, saya SMP itu di SMP 2 Keragilan. SMP 2 negeri ya? Negeri. Nah, SMP 2. Karena di SMP satu Keragilannya nggak keterima, maka di SMP 2-nya gitu tuh. Jadi itu yang kurang menyenangkan ya, karena sudah ada harapan ingin masuk ke sekolah yang diidamkan ya, favorit. Ya karena Oke. gitu. Kira-kira apa sih cita-cita antum semasa kecil tuh? Cita-cita saya sih masa kecil sih jadi tentara ya. Sama. Jadi tentara gitu. Serius, sama bener. Dari tentara karena memang dulu menurut cerita bapak itu juga bapak juga tentara gitu tuh. Bapak juga tentara gitu. Tentara TNI ya. Oke. Aneh tahu lah sedikit banyak tentang antum ya. Baik di aktivitas, baik di kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu ya. Pasti adalah prestasi yang pernah diraih. Prestasi yang pernah diraih ya alhamdulillahnya yang terdekat mah gitu ya. Waktu tahun 2019. 2019 itu Museum Olahraga kan mengadakan event mengadakan event panahan, dan di situ ya alhamdulillahnya saya yang juara ketiga gitu. Juara ketiga nasional. Wah, luar biasa. Ya, mungkin itu tingkatannya tingkat nasional ya gitu kan. Emang museum olahraga gitu. Museum olahraga nasional yang ada di Taman Mini gitu yang mengadakan itu. Itu babak kualifikasi saya dapat ketiga. Jadi untuk babak eliminasinya saya nggak dapat gitu. Tapi nggak apa-apa, ada kenangan gitu. Ya, tapi itu luar biasa gitu. Itu luar biasa. Panahan sendiri kan mungkin ada apa ya, semacam sertifikasi ya. Ada lisensinya ada. Ada prestasi apa dalam? Kalau untuk lisensi sih saya pernah di panahan mengikuti pelatihan pelatih, karena emang di panahan ini legalitas itu diwajibkan gitu. Legalitas itu diwajibkan. Jadi saya pernah mengikuti lisensi pelatih itu di Tangerang, karena emang Perpani Tangerang yang mengadakan gitu kan di tahun 2019 juga kalau nggak salah sih. Dan di tahun 2018-nya itu lewat INA-SP. Nah, INA-SP itu sebagai fasilitator panahannya gitu. Itu ada semacam peringkat juara atau kalau terbaik untuk itu atau? Sih nggak ada sih kalau misalkan itu. Tapi emang kalau misalkan untuk di daerah sendiri lisensi itu memang jarang-jarang gitu tuh. Jarang-jarang orang yang bisa mengikuti pelatihan coach ataupun fasilitator itu jarang-jarang gitu. Kemudian kalau nggak salah kan dulu sempat antum itu ikut pelatih panahan. Iya itu. Di Cinangka atau apalah gitu? Iya itu di Cinangka itu untuk yang dari INA-SP. Dari INA-SP pusat ya, dari yang sekarang dipimpin oleh Coach Dev Rizal. Iya. Sama INA-SP ini mungkin ya jebolan dari apa sih istilahnya tuh, partner relationship gitu ya. Relationship dari Perpani gitu tuh. Ya jadi memang sahabat Karaware, beliau ini udah qualified banget dengan di bidang panahan ya. Kalau saya jago mana hatimu. Aktivitas di panahan sendiri sampai hari ini gimana? Kalau untuk hari ini karena memang di masa pandemi ya, 2 tahun di masa pandemi ini untuk yang ekskul itu memang karena sekolah juga memang di daring kan, maka sampai detik ini hanya SMP Al-Quran Bina Insan yang baru memanggil saya mengadakan. Nah itu.
Nah kalau Tapi misalkan untuk yang sebelum pandemi ini mah ada SDIT Tunas Gemilang, Tunas Gemilang di Kibin, terus di SDIT Bina Insan di Keragilan, SMP IT Ibadur Rahman dan SDIT Ibadur Rahman. Yang satu lagi ada di Kota Serang itu SDIT Sabilur Rahman ya, Sabilur Rahman walaupun Rahman. nggak terus, Iya, nggak terus. bareng gitu. kan dulu kan. Iya, mohon maaf nih. Nanti kepala sekolahnya nih. Nanti Pak ke depan Sudiana, ya. ke depan di Amaluna. Oh, Amaluna insya Allah. Mas kalau Jenis misalkan- panahan sendiri apa, Hik? Kan ada horsebow, ada Iya, kalau kita sih menggelutinya itu jenis panahannya itu di standar nasionalnya, di recurve ya. Kalau misalkan di Vita itu bahasanya sebutannya itu recurve. 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 Oke. Gitu. Oke, menarik ya sahabat Kedahore. Nanti kalau ingin lebih jauh tahu tentang panahan ya sama beliau. Jangan sama saya. Nanti saya panah nih. Oke, kemudian harapan impian ke depan. Kalau Dari- harapan sih impiannya harapan saya ke depan gitu ya. Iya. Dari dulu waktu tahun 2017 saya baru mengenal panahan itu tahun 2017 ya 5 tahun yang lalu berarti ya. Itu saya punya satu range ataupun satu lapangan gitu. Lapangan yang bisa memfasilitasi semua orang yang ingin memanah itu aja. Itu harapan ya, Harapan, impian ya. cita-citanya. Amin kan ya, Insya sahabat Allah. Kedahore. Ya, mudah-mudahan karena saya juga pengen belajar panahan. Iya, gitu. jadi kalau misalkan yang mau belajar sih insya Allah bisa menghubungi saya aja gitu kan. Alat-alat sih insya Allah disediakan dari Di saya. sini karena emang- ini nomornya di Oh, sini. nomornya ya. Nomor. Nomornya itu di 087 8088 33 Nah, cantum di sini. 757 gitu. Nanti ditantumin ada. Oke. Jadi itu. Ya mudah-mudahan harapan itu tercapai ya, karena itu juga membawa dampak yang baik, bermanfaat juga untuk khalayak umum. Kira-kira ada pesan hikmah apa yang bisa disampaikan ke sahabat Kedahore? Jangan berhenti haus tentang ilmu, itu aja sih. Nah, karena memang saya sendiri gitu kan tertarik dengan hal-hal yang baru dan yang menurut saya itu menarik. Jadi kalau misalkan ada ya apa sih namanya pemirsa semua ini yang Sahabat Kedahore. Kedahore. Ya, Sahabat Kedahore. Kedahore ini yang apa ya istilahnya tuh kepingin tahu hal yang belum tahu dan memang itu dianggapnya itu sebagai hal yang menarik di dalam dirinya, kejar gitu aja. Capai. Kejar, capai dan pelajari gitu. Luar Jadi biasa. jangan setengah-setengah gitu istilahnya. Ya, saya tidak salah mengenal beliau. Waduh. Beliau ini sosok yang luar biasa yang saya kenal. Di musik beliau hayu, Iya, di olahraga oke, gitu ya. Kemudian mengajar pun nggak salah, Iya. jangan diragukan. mengajar apa dulu nih? Dan beliau ini adalah sosok yang selalu bersemangat dan senantiasa menyemangati kami-kami yang ada di sekitar beliau. Ya, semoga sehat terus, Hi, Amin, amin. dan selalu menebar kemanfaatan. Amin ya Allah, insya Allah, amin. Jika memang dinilai manfaat ya alhamdulillah gitu. Ya. Jadi sekali lagi sahabat Kedahore, bagi yang ingin coba belajar atau informasi tentang panahan, khususnya di panahan jenis Recurve atau Recurve. standar nasional ya, hubungi beliau di nomor ya. hari ini. Oke. Cukup sekian bincang-bincang kita hari ini di konten dengerin you. Insya Allah kita akan senantiasa menebar manfaat dan hikmah yang positif untuk semuanya. Jangan pernah mengeluh dan tetap bersemangat. Salam Kedahore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di konten dengerin you karena hidup itu indah. Wes, mantap. Cek 1 2. Waduh. Harus teriak-teriak tuh. Jadi begini. Kaget yang nonton. Ini.